Gue baru aja baca buku judulnya So Good They Can Ignore You yang ditulis oleh Cal Newport. Ada satu pertanyaan besar yang Cal Newport ingin coba jawab dengan buku ini. Pertanyaannya adalah, gimana caranya orang bisa suka sama apa yang dia kerjain? Mungkin bakal ada yang jawab, biar kita suka sama pekerjaan kita, makanya kerjanya harus sesuai passion. Tapi ternyata setelah dia coba cari tahu, banyak orang yang suka dengan pekerjaan mereka dan pekerjaan tersebut tuh sebenarnya bukan passion mereka gitu. Terus sekarang pertanyaannya, gimana dong caranya biar bisa suka sama yang kita kerjain walaupun itu bukan passion kita? Cal Newport bilang, untuk kita bisa suka dengan apa yang kita kerjain, ada 3 sifat yang harus ada di pekerjaan kita. Yang pertama adalah kontrol. Ketika kita bisa ngontrol kapan kita ngerjain sesuatu, apa yang kita kerjain, dan gimana cara kita ngerjainnya, itu bakal bikin kita suka dengan pekerjaan kita. Yang kedua adalah creativity. Ketika kita bisa mengekspresikan kreativitas kita di hal yang kita kerjain, itu juga bisa bikin kita suka dengan pekerjaan kita. Contohnya, kalau kerjaan kita itu hal administratif yang berulang-ulang, dan kita ngerjain itu 40 jam seminggu, berarti kan sekitar 160 jam sebulan. Ya kita bakal cepet bosan dengan pekerjaan kita. Beda dengan jenis kerjaan yang memberikan ruang untuk kreativitas kita. Misalnya bikin PPT nih, tapi kita diberi kebebasan untuk ngedesain PPT-nya sesuai dengan keinginan kita. Jadinya kita bisa lebih senang dengan hasil PPT yang kita buat. Yang ketiga adalah impact. Ketika pekerjaan kita itu punya impact buat klien ataupun masyarakat secara luas, itu bikin kita bakal suka dengan pekerjaan kita. Contohnya adalah seorang arsitek. Ketika kliennya ngomong bahwa mereka senang bisa tinggal di rumah cantik yang didesain oleh arsitek tersebut, pasti arsitek itu juga ngerasa senang karena hasil pekerjaannya berimpact ke kehidupan kliennya atau berimpact ke kehidupan orang lain. Nah, 3 hal itu disebut oleh Cal Newport hal yang rare and valuable, suatu hal yang langka dan berharga. Terus, gimana caranya kita bisa dapat ketiga sifat ini di pekerjaan kita sekarang? Caranya adalah dengan menukar 3 sifat tersebut dengan rare and valuable skill. Ya logikanya masuk lah. Kita pengen dapat sesuatu yang bagus, ya kita juga harus bisa berikan sesuatu yang bagus. Terus gimana caranya kita bisa dapat rare and valuable skill ini? Cal Newport ngasih tahu beberapa tips yang mungkin bisa berguna buat kita. Yang pertama adalah mindset. Cal Newport ngeklasifikasiin 2 tipe mindset, passion mindset dan craftsman mindset. Passion mindset, pemikirannya adalah value apa yang dunia atau pekerjaan bisa tawarkan kepada saya. Orang-orang dengan passion mindset ini biasanya mikirnya, gue harus kerja sesuai passion gue. Passionnya misalnya main gitar, ya gue harus jadi gitaris. Kemudian, craftsman mindset, pemikirannya adalah value apa yang bisa saya tawarkan ke pekerjaan saya. Orang-orang dengan craftsman mindset ini, kesempatan pekerjaan apapun itu yang ada di depan mata mereka, mereka akan kerjakan itu semaksimal mungkin. Jadi kayak lebih fleksibel gitu loh. Apapun yang mereka kerjakan, mereka akan kerjakan itu semaksimal mungkin. Dan pada akhirnya mereka bisa dapetin return yang bagus juga dari segi karirnya gitu kan. Nah, agar kita bisa dapat rare and valuable skill ini, kita harus adopsi craftsman mindset dulu. Oke, misalnya kita udah punya craftsman mindset ini. Biar kita bisa aplikasiin mindset ini ke karir kita harus punya habitsnya dulu nih. Ada 5 habit of craftsman. Yang pertama adalah tipe market. Kita harus nentuin market pekerjaan kita saat ini atau yang nanti mau didalemin itu tipenya seperti apa. Apakah itu winner take all atau auction market? Kalau winner take all market, ciri-cirinya adalah kita hanya butuh 1 skill untuk bisa sukses di bidang tersebut. Contohnya bidang penulisan skrip acara TV atau jadi sutradara. Skill yang paling penting untuk bisa sukses di bidang tersebut adalah skill menulis kita. Selama tulisan kita bagus, kemungkinan besar kita akan bisa punya karir yang bagus di situ. Kalau tipe marketnya adalah auction market, skill yang harus didalemin itu ada beberapa. Dan biasanya nggak mudah untuk ditentukan skill apa aja itu. Contohnya nih, untuk jadi direktur di bank gitu ya, skill yang harus didalemin kan pasti banyak. Mungkin tentang risk management, negotiation, dan skill-skill lainnya gitu. Kalau kita udah bisa nentuin tipe market kita yang mana, setelah itu kita harus nentuin skill apa aja yang perlu kita dalemin sesuai tipe market kita. Contohnya misalnya kalau kita ada di winner take all market, berarti kita harus nentuin nih skill apa yang harus kita dalemin. 1 skill yang harus kita dalemin. Dan ketika kita bisa dalemin skill itu, kemungkinan besar
chance untuk bisa sukses di karir tersebut itu makin gede. Terus kalau misalnya kita ada di auction market, berarti ada beberapa skill yang harus kita dalamin untuk bisa sukses di bidang tersebut. Simpelnya gini deh, kalau misalnya di tipe market winner take all, itu ada satu skill yang benar-benar harus didalamin banget, jadi expert di situ, dan kemungkinan kita sukses bakal gede di bidang itu. Tapi kalau tipe marketnya auction market, itu nggak hanya satu skill, tapi ada beberapa skill yang harus kita dalamin biar bisa sukses di bidang tersebut. Yang ketiga adalah definisikan bagus itu kayak gimana. Misalnya kita pengen punya skill menulis skrip yang bagus. Nah, kita harus definisiin bagusnya itu parameternya apa. Contohnya bagus di sini artinya skrip yang kita buat itu bisa diterima oleh perusahaan televisi besar. Sebenarnya apapun itu sih, yang penting ada ukuran bagus yang kita buat dan ukuran itu spesifik. Jadi kita bisa capai target itu dan kembangin lagi skill kita. Yang keempat adalah deliberate practice. Jadi ceritanya, si penulis buku ini, Cal Newport, ngebandingin karir gitaris dia dengan seorang bernama Jordan Tice. Mereka sama-sama baru bisa main gitar pas lulus SD. Ketika mereka lulus SMA, Cal Newport udah sering ikut lomba atau festival musik di kotanya. Sedangkan Jordan Tice, ketika dia lulus SMA, dia udah dapat kontrak rekaman pertama dia dan udah mulai ikut tur grup musik bluegrass profesional di Amerika. Jadi si Cal Newport ini, ruang lingkup karir gitaris dia itu satu kota, sedangkan Jordan Tice itu ruang lingkupnya satu benua gitu loh, di benua Amerika gitu kan. Kalau ngebandingin durasi latihan Cal Newport dan Jordan Tice, mereka sama-sama punya durasi latihan yang sama, yaitu sekitar 6 tahun gitu. Tapi kenapa karir gitar Jordan Tice bisa jauh lebih bagus? Nah, kuncinya adalah deliberate practice. Konsep deliberate practice ini adalah uncomfortable zone plus honest feedback. Jadi, Jordan Tice itu selalu explore apa aja skill gitar yang belum dia bisa. Terus, dia coba latihan di situ. Kalau misalnya udah bisa, dia coba untuk mainin dengan tempo yang lebih cepat. Intinya dia selalu coba untuk bermain gitar di luar comfort zone-nya. Di samping itu, dia juga punya mentor yang selalu ngasih dia honest feedback. Jadi dia tahu arah yang harus dia tuju, apa yang harus dibenerin dalam permainan gitarnya. Nah, dua hal ini yang bikin karir gitar dia jauh lebih cemerlang daripada Cal Newport. Yang terakhir adalah patience, yaitu kesabaran. Good things takes time. Jadi konsepnya adalah kita rela ngejar suatu karir untuk let's say 5-10 tahun ke depan dan mengabaikan hal lain yang mungkin menarik buat kita kejar. Misalnya gue suka gitar nih dan gue pengen jadi gitaris yang hebat gitu. Ya udah, gue rela untuk 5 tahun ke depan untuk fokus ningkatin skill main gitar gue dan gak tergoda buat nyoba hal lain sampai 5 tahun ini selesai. Sebenarnya time frame-nya bisa beda-beda. Cuma intinya adalah kita harus punya kesabaran untuk bisa jago di skill yang kita pengen dalemin. Menurut gue, hal-hal tersebut adalah pelajaran yang paling penting yang gue dapat dari buku So Good They Can Ignore You. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar gue makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Thank you, bye!